saya perhatikan bahwa ada pendeta-pendeta yang tetap berusaha untuk mempertahankan ajaran-ajaran yang sebenarnya kalau mereka sendiri jujur, kalau mereka sendiri mau mengakui bahwa apa yang mereka ajarkan selama ini memang tidak sesuai dengan ajaran kitab yang ada di tangan mereka sendiri. Karena kalau Yesus sendiri mengajarkan kalau ingin selamat hanya satu yang disembah, yaitu Allah, dan mengakui dirinya yang sebagai utusan. Yohanes 17 ayat 3. Kami sebagai mantan-mantan pendeta ini, kami mengambil satu keputusan yang bagi kami itu adalah keputusan yang luar biasa. Pendeta itu di saat memang mereka keluar dari pendeta, memang nggak ada yang bisa mereka buat. Saya pernah jual kue, pernah jual kacang hijau, bikin gerobak sendiri, jual minyak wangi, dan akhirnya dibully ya? Jadi sopir, masih dibully lagi, masih diejek, dihina-hina lagi. Oh, ini orang mau cari kaya masuk Islam katanya. Ada yang sampai ngomong begitu. Mau cari, dia balik lagi karena dia tidak tahan. Dan dia ngomong sama saya, abang, saya minta maaf. Kenapa? Saya minta maaf karena saya belum sanggup. Istri saya teriak, kami nggak ada makanan lagi. Saya nggak tahu mau kerja di mana. Saya nggak mungkin mau minta-minta kepada siapa-siapapun. Anak saya kuliah, saya dibuang oleh keluarga. Rumah nggak ada, apa-apa sudah nggak ada. Saya minta maaf, Pak. Ya, dan memang nggak mudah, Pak. Pendeta-pendeta masuk Islam itu nggak mudah. Cacian dari dalam itu nggak mudah. Ya, saya aja dianiaya sih, ya, dihantam, digebukin rame-rame. Saya mesti jalan kaki keluar, cari jalan keluar untuk apa? Tinggalkan Manado. Dan saya alami ini pendeta Maksida ini artis nih, Pak. Di Papua itu saya baru pulang dari Manila, dipanggil ke sana kemari, khotbah ke sana kemari. Tapi setelah saya masuk Islam, saya merasa kayak gembel. Lelang dakwah. Lukisan legendaris Bulan Purnama karya Mary Sandia. Pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembebasan lahan gedung dakwah terpadu Mu'alaf Center Hagia Sophia, Sulawesi Utara sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan ribuan para mu'alaf binaan Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia di Sulawesi Utara. Dana yang dibutuhkan untuk pembebasan tanah seluas 550 meter dan bangunan seharga 550 juta rupiah. Lukisan legendaris Bulan Purnama ini dilelang dengan harga 8.500.000 rupiah saja. Untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Tetap teguh hidup dalam keimanan, perintah Allah dilaksanakan, Quran dan Sunnah menjadi pedoman, hidup pun penuh kebahagiaan, takkan merebak segala kemungkaran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abiyina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, pada sore hari ini, sore yang penuh dengan semangat karena kami berkumpul dengan para mu'alaf dan para mantan pendeta. Pokoknya tidak bikin partai PMP, aman. Partai mantan pendeta jangan, ya. Kita bikinnya dakwah saja, dakwah yang bisa mengajak orang dengan cara yang sopan, dengan cara beretika yang baik, dengan cara yang uswatun hasanah, begitu, untuk mengajak kebaikan kepada sebanyak-banyaknya orang.
Sebelum kita mulai, yang lalu, tepatnya 2 hari yang lalu, saya kedatangan tamu saya tidak tanya alamat beliau, karena kebetulan beliau secara sopan ingin bertemu dengan kami, dan kami sambut dengan baik, dan bercerita bahwa dia memiliki calonnya adalah seorang pendeta muda yang akan menjadi seorang pendeta, dan dia ingin menikahi gadis yang bertemu dengan kami itu gadis muslimah, ya. Dan kenapa dia ingin tidak menikah dulu, sampai katanya dia ingin segera menjadi pendeta karena ingin memastikan bahwa dia telah berhasil menjadi pengikut Yesus yang sejati. Saya sampaikan bahwa pengikut Yesus yang sejati sesungguhnya adalah kami umat Islam ini, karena semua yang diberitakan oleh Yesus dan semua yang diajarkan oleh Bible itu kami justru umat Islam yang kerjakan. Jadi sebaiknya saudara Bapak pendeta muda itu masuk Islam saja untuk meraih apa itu gelar menjadi pengikut Yesus yang sejati. Contoh kecil saja, Yesus berpuasa, Matius pasal 4 ayat 2, atau juga di Imamat pasal 23 ayat 29. Yesus bersunat, kami umat Islam juga bersunat. Di Lukas pasal 2 ayat 21, di Kitab Kejadian pasal 17 ayat 9 sampai 14. Nah, terus kemudian Bible mengajarkan tentang berhijab, 1 Korintus pasal 11 ayat 5 sampai 6. Kemudian Yesus berdoa kepada Allah di Matius pasal 27 ayat 46. Kemudian Yesus mati dikubur di kafani, umat Islam juga mati dikubur di kafani. Persis kami melakukan apa yang Yesus kerjakan. Yesus mati dikubur di kafani di Matius pasal 27 ayat 59 dan lain sebagainya. Bible mengajarkan tentang sholat, Nehemia pasal 8 ayat 6 dan seterusnya. Jadi semoga Ustadz Kainama tidak kalah pasaran, karena baik, kami kenalkan yang hadir di majelis ini, karena sebetulnya kami mengundang juga dari saudara kami, keluarga kami, dari para pendeta di UPF yang insya Allah akan hadir 4 orang. Namun sejatinya karena urusan yang terlalu banyak dan memang kami undangannya ini mendadak, ya, bikin acaranya mendadak. Insya Allah akan hadir 4 orang, namun 2 orang tadi siang mendadak ada urusan mendadak. Kemudian 1 orang lagi masih belum ada kabar, yang 1 orang masih dalam perjalanan. Sehingga tidak masalah karena kita kejar waktu juga biar acara ini efektif. Jadi ya kita mulai saja, nggak apa-apa. Kami sering melakukan komunikasi dengan para pendeta atau saudara Kristen Katolik dalam rangka apa? Dalam rangka silaturahim, merangkul bahwa kami adalah saudara kalian dan kami adalah senantiasa untuk berbuat baik, senantiasa ingin berbuat baik, ingin apa ya? Ingin sharing tentang apa itu sesungguhnya kebenaran yang tersimpan di dalam Bible, begitu. Sebelah kiri saya ada Bapak Ishak. Alhamdulillah, Pak Ishak ini adalah apa tadi gelarnya? Marganya? Homahu. Bapak Ishak Homahu. Homahu itu Fam ya? Ya, nama keluarga. Iya. Beliau dari Ambon, mu'alaf, dan beliau telah menemukan kebenaran sejati. Dulu pekerjaannya adalah seorang teknisi preman. Dan alhamdulillah sekarang bertaubat dan tidak mau kembali lagi. Dan tidak mau, dulu beliau preman ini, pokoknya sahabatnya John K ya. Sekarang sudah tidak mau kembali lagi ke alam yang dulu, sekarang menjadi ke alam yang nyata. Alhamdulillah beliau sekarang sudah bertaubat dan insya Allah istiqomah ya. Kemudian sebelahnya lagi adalah tidak asing buat kita,
yakni Bapak mantan pendeta Maksi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maksi Deeng, ya, yang dulu saya ditugaskan oleh Ustadz Insan Mokoginta untuk mencari beliau waktu Ustadz Insan Mokoginta menjelang meninggal dunia. Beliau adalah pendeta plus pilot, ya, pilot menerbangkan bantuan-bantuan untuk pelayanan, dan misi untuk misi apa? Misi kemanusiaan. Ya. Baik, di sebelah saya ada Tuan Guru Bapak Ko Agustan, mantan pendeta dari Karismatik. Ngomong-ngomong sama Karismatik ya, beda ya? Oh, beda. Beda. Kalau saya Pak mantan pendeta. Iya. Iya. Kalau saya dulu dari gereja Advent. Dari gereja Advent. Oh iya, dari gereja Advent beliau. Makanya dulu saya konsultasi pada beliau tentang praktek dari misi Advent yang nyebar buku-buku kemana-mana ya, untuk dibagi-bagikan dan dijual termasuk ya. Beliau dari Karismatik. Di sebelah kanan saya spesial adalah Tuan Guru Bapak Dance Mumak dari Manado. Beliau dari gereja ini GPSDI, Gereja Pantai Costa Serikat di Indonesia. United Pentecost Church International. Masya Allah. Dan beliau adalah ketua komunitas gereja, ketua komunitas ibadah bahasa Inggris. Jadi jangan terlalu jangan terlalu apa namanya? Banyak bahasa Inggris. Oh enggak. Jangan terlalu tersinggung kalau beliau berbahasa Inggris, karena memang kerjanya beliau dulu bahasa Inggris. Ya. Sama juga ini pintar bahasa Inggris. Ya. Harus banyak ditranslate di Google. Ya. Tapi Ustadz memang semua kita pendeta-pendeta ini ke bahasa Inggris memang lancar. Ustadz. Lancar ya? Oh ya. Oh ya. Baik. Bahasa Inggris kelirnya ke saya. Baik. Hari ini juga kita bisa ngomong bahasa Inggris kok. Iya. Di sebelah kanan saya ada mantan pendeta Tuan Guru Agustinus Christopher Kainama. Kalau saya menyebut mantan pendeta pasti ada yang kalang kabut. Jadi ada yang tersinggung. Mohon dimaafkan, hari ini kita semuanya ini memang ada kegiatan ini reuni mantan pendeta. Ya. Baik, di sebelah kanan lagi ada Ustadz Rizal Abu Fatih yang tidak asing lagi di kamera, dan beliau adalah ketua dari ISI, Ikatan Suami Satu Istri Saja. Baik, saya mulai dari mantan pendeta dulu. Tanpa banyak kata, langsung dari biar semangatnya ini tergugah. Langsung dengan Tuan Guru Bapak Haji, sekarang tambah Abu Bakar ya. Abu Bakar Maksi Lodowicz Deeng ya, kurang lebih begitu ya namanya. Baik, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan kasih sayangnya kepada kita, karena sesungguhnya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita semua itu adalah atas izin Allah. Dan juga selawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, bersama dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan juga pengikut-pengikutnya hingga pada akhir zaman. Baik, terima kasih saya diberikan kesempatan, tapi saya tidak tahu saya berapa lama saya harus ngomong ini, Pak Ustadz Ipung. Bebas ya, karena kan biasanya pendeta kalau ngomong itu kadang-kadang dikasih kode jam lagi ya kan, masih mau ngomong ya kan, karena biasanya mau ngomong terus ini Ustadz ya kan. Ya. Nanti kalau saatnya saya putus. Oh iya. Izin saya putus. Pertama kali mohon dibantu komentarnya melihat di layar HP tentang kejadian masuk Islamnya seorang pendeta lagi masuk Islam. Oh ya.
Ya, yakni di sebelah kanan saya ini beliau. Oh ya. Baik, saya sangat terkejut, bangga, dan gembira luar biasa di saat saya membuka YouTube dan saya mengetahui bahwa ada satu lagi yang tadinya pendeta, kebetulan beliau adalah dari daerah saya, masuk Islam, yaitu pendeta dan Jemumek MTH. Saya tidak bisa menahan emosi saya, sehingga pada waktu saya di tempat saya bekerja, saya mengeluarkan suara yang cukup keras, saya berteriak, ya kan, ya, Allahu Akbar, Subhanallah, ya kan, Alhamdulillah, Alhamdulillah, ya Allah, satu sahabat kami lagi, pendeta masuk Islam, ya, dan teman-teman di sekitar saya di mana kami bekerja semuanya pada terkejut juga melihat saya. Ada apa Pak Bu? Ada apa? Saya tunjukkan apa? YouTube di mana pendeta dan Jemumek akhirnya apa? Bersyahadat masuk Islam. Dan ini luar biasa. Karena selama ini saya perhatikan bahwa ada pendeta-pendeta yang tetap berusaha untuk mempertahankan ajaran-ajaran yang sebenarnya kalau mereka sendiri jujur, kalau mereka sendiri mau mengakui bahwa apa yang mereka ajarkan selama ini memang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab atau ajaran kitab yang ada di tangan mereka sendiri. Gak ada satu ayat pun yang mengajarkan di dalam Alkitab itu ciptaan bisa menjadi sesembahan. Tidak satu ayat pun. Makanya saya pernah berkata kepada rekan-rekan saya juga di kantor, karena saya pernah ketemu juga dengan satu misioneri di kantor saya bekerja. Tolong berikan satu ayat saja di dalam Alkitab itu, ada nggak yang mengatakan bahwa Yesus itu sama dengan Tuhan? Yesus itu sama dengan apa? Dengan Allah. Kasih satu ayat saja. Dan kalau ada satu ayat yang mengatakan bahwa Yesus sama dengan Tuhan, saya akan kembali masuk apa? Masuk Kristen. Dan memang tidak ada. Tidak ada. Karena sesungguhnya apa yang diyakini, yang diajarkan oleh pendeta-pendeta sekarang pada umumnya adalah mereka mengajarkan sesuatu yang bukan dari ajaran Alkitab itu sendiri, tetapi adalah ajaran dari dogma-dogma, doktrin, dan juga keputusan-keputusan atau konsili-konsili yang sudah dibuat, yang sudah ribuan tahun itu berjalan, dan kebanyakan umat Nasrani tidak mengetahuinya. Jadi kami sendiri, saya sendiri, opa saya, orang tua saya, mereka semua dari Nasrani. Dan mereka tahunya, mereka itu orang Nasrani. Mereka tahunya itu orang Kristen. Tapi kenapa mereka harus menyembah Yesus sebagai Tuhan? Nah, itu satu ajaran yang memang sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Dianggap itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Karena sudah menjadi ajaran yang sudah diterima dan itu bahkan sudah ribuan tahun. Nah, untuk itulah maka kami sebagai mantan-mantan pendeta ini, kami mengambil satu keputusan yang bagi kami itu adalah keputusan yang luar biasa, di mana kami mendapat hidayah, kami mendapat kesempatan untuk bisa artinya memberikan penjelasan yang sebenarnya bahwa sesungguhnya Yesus itu hanyalah sebagai nabi, Yesus itu hanyalah sebagai guru, dan dia tidak sama dengan Tuhan. Tadi Tuan Guru bilang, tunjukkan ayat yang Yesus seperti Bapa. Nah, ini ayatnya, Yohanes pasal 14 ayat 9. Ya. Nih. Namun engkau tidak mengenal aku, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Betul. Bagaimana itu? Jadi barang siapa yang telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Jadi ini ada beberapa ayat yang mungkin disalah mengerti. Kalau sudah melihat Yesus di zamannya Yesus, pada waktu murid-muridnya berdialog dengan Yesus, barang siapa yang sudah melihat Yesus, maka dia sudah melihat Bapa. Nah, ini harus kita garis bawahi bahwa di zaman Yesus, kasih sayang Allah kalau orang Nasrani menyebutnya itu, kasih sayang Allah itu disamakan dengan kasih sayang seorang ayah dengan anaknya. Makanya selalu menyebut Bapa di surga. Artinya siapa itu? Allah yang ada di surga. Tetapi bukan berarti bahwa bila mana sudah melihat Yesus itu sudah sama dengan melihat Allah. Tidak ada satu ciptaan pun di dunia ini yang bisa melihat Allah. Tidak ada. Bahkan kalau kita melihat cerita-cerita di dalam Alkitab juga, pada saat
menyembah dan menyebut nama Allah, maka seluruh malaikat, bahkan malaikat serafin pun, mereka menutup mukanya dengan apa? Dengan sayap-sayapnya. Tidak ada yang bisa melihat Allah. Jadi itu hanyalah satu kiasan bahwa Allah memberikan kemampuan, Allah memberikan izin kepada anaknya, kepada hambanya, yaitu siapa? Yesus Kristus. Itu atas seizinnya dia memberikan apa? Kemampuan dan kesanggupan apa saja atas seizinnya. Tapi bukan berarti bahwa dia itu sama dengan Allah. Tidak akan pernah sama antara Allah dengan siapa? Dengan Yesus sebagai Nabi yang sudah diutus oleh Allah sendiri. Baik, mungkin itu Pak Ustaz. Di Yohanes pasal 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, itu gimana? Ya. Bapak, Tuan Guru masuk Kristen lagi? Jadi aku dan Bapa satu. Satu dalam apa artinya? Ya. Jadi kalau dikatakan aku dan Bapa adalah satu, bahwa Yesus diberikan kemampuan, Yesus diberikan kesanggupan oleh Bapa di surga atau Allah, bukan berarti bahwa dia itu sama. Ya, bukan berarti dia itu sama. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa selain daripada Dia yang memberikan kemampuan kepadaku. Ini ucapan Yesus sendiri, ya kan? Jadi kalau Yesus sendiri mengatakan bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Dia yang telah memberikan apa? Kesanggupan kepada diriku sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwa satu dalam arti bahwa apa yang diajarkan oleh Yesus, apa yang telah diberikan oleh Yesus, itu menunjukkan adalah kesatuan yang dikehendaki oleh Allah lewat hambanya, itu siapa? Yesus Kristus. Jadi bukan berarti sama, karena dilihat dari namanya saja. Makanya dilihat dari namanya. Kalau kita gali nama daripada Yesus sendiri, itu kita akan ketemu ya dalam bahasa Ibrani dan juga dalam bahasa Yunani dan juga dalam bahasa Inggris. Nggak apa-apa ya Ustadz ya? Ya, nggak apa-apa. Jadi dan dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia disebutkan Yesus Kristus. Kalau bahasa Inggris disebutkan Jesus Christ. Kalau bahasa Hebrew itu atau bahasa Ibrani disebutkan Jehoshia Amasia. Dan kalau bahasa Yunani disebutkan Zeus Christos. Theokreo. Zeus Christos. Nah, sementara kalau kita melihat nama-nama ini, itu artinya bahwa sama, ya, dia sama dengan, ya kan, dalam arti sama dengan Jehoshia Amasia. Berarti siapakah yang sama dengan dia? Sama dengan siapa? Dengan Allah. Bukan berarti bahwa dia itu sama dengan penciptanya. Antara Jehoshia Amasia dengan Jehovah itu adalah nama yang sangat berbeda. Tidak sama dan memiliki arti juga yang berbeda. Jadi tidak akan mungkin Jehoshia Amasia sama dengan Yehova, ya, karena Yehova itu adalah Khalik, pencipta. Sementara kalau Jehoshia Amasia itu adalah ciptaan yang diberikan kuasa atau kesanggupan. Nah, itulah sebabnya Yesus juga bisa apa? Menyembuhkan orang sakit atas seizin Allah. Bahkan dia bisa apa? Membangkitkan orang mati atas seizin Allah. Tapi bukan berarti bahwa dia itu sama dengan Allah. Satu, sama dengan apa? Bapa, bukan berarti bahwa dia sama juga dengan Bapa. Hanya kemampuan kesanggupan yang diizinkan oleh Bapa itu yang diberikan kepada Yesus. Baik. Ya. Tuan Guru, Anda tidak menyesal masuk Islam, jabatan hilang, ya, gaji penghasilan hilang, terus keluarga hilang. Ya. Bagaimana itu? Baik. Jadi kalau makanan juga hilang. Iya kan? Aslinya dulu enggak. Makan babi. Enggak. Di Bible haram makan babi, enggak. tapi makan babi orang-orang tuh. Enggak. Jadi gini, kebetulan kalau kami dari gereja Advent itu gereja Advent memang sudah melarang dan mengajarkan mana makanannya haram dan mana makanan yang sesuai dengan Bible. Sesuai dengan Bible. Gitu. Berarti dikit lagi masuk Islam. Sebenarnya tinggal satu dari Advent itu. Iya. Yaitu apa? Hilangkan itu Trinitas atau Tritunggal. Iya. Tidak ada itu ajaran Tritunggal. Iya. Karena yang ada sebenarnya hanya ajaran
monoteisme, bukan politeisme. Ya, Advent itu tinggal satu kok yang sebenarnya yang apa? Yang harus apa? Diperbaiki. Yaitu apa? Jangan lagi terima apa? Tritunggal atau Trinitas. Karena Trinitas atau Tritunggal itu adalah itu jelas bukan ajaran yang ada di dalam Alkitab dan bukan ajaran yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Karena kalau Yesus sendiri mengajarkan kalau ingin selamat hanya satu yang disembah yaitu Allah dan mengakui dirinya sebagai utusan yang diutus oleh Allah. Yohanes 17 ayat 3. Itu doa Yesus untuk murid-muridnya. Nah, kalau Advent misalnya mau menerima bahwa oh iya benar Yesus bukan sama dengan Tuhan. Selesai sama. Tinggal mengucapkan kalimat syahadat, syahadatnya dahulu ya yang apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Yehosya Masya Rasulullah tinggal diganti dengan Muhammad Rasulullah itu selesai. Ya kan? Karena semua syahadat itu sama karena ajaran-ajaran nabi-nabi itu dari segala zaman itu sama, tinggal nabi yang terakhir kita sekarang ini yaitu Nabi Muhammad itu yang harus kita akui dan percaya bahwa dialah rasul atau nabi kita yang terakhir. Baik Ustaz. Baik, kepada saudara-saudara kami umat Kristen, terutama dari keluarga kami di Advent, semuanya alhamdulillah sedikit lagi para Bapak Ibu semuanya masuk Islam. Dikit lagi. Amin, amin, amin. Baik, kita lanjut ke periode berikutnya, yakni Tuan Guru Ustadz Ko Agustan. Kepada beliau dipersilahkan. Minta tolong mikrofonnya. Nah, tentunya beliau adalah saat ini terkenal sebagai seorang mantan pendeta yang sini, boleh. Ya, terlalu kenceng, ya, terlalu kenceng. Tolong dong, jangan garang-garang. Nah, itu banyak orang pesen kayak gitu. Gimana ini? Gimana ada komentar kayak gitu? Karena sudah itu. Sekarang udah nggak garang lagi. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah ya, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kita berkumpul hari ini di tempat ini. Ini jam berapa ini? Oh, habis asar ya, zuhur asar. Dengan gurunda-gurunda kita semua, alhamdulillah kita saling sharing ya, berbagi pengalaman kita semua. Pertanyaan ini sebetulnya ya umum ya, tapi gini, saya pun berjanji ya, dengan berjalannya waktu nanti kalau saya gitu terus kan Islam tidak memberi dampak dong kepada saya. Kan begitu ya. Saya pun menyadari, tapi begini Tuan Guru, kalau mungkin yang duduk di sini ini ya pernah memposisikan atau sama pernah mengalami seperti saya, mungkin saya kira bisa 2 kali ngegasnya, lebih daripada itu gitu loh. Karena begini ya, gini, saya melihat itu memang benar ya, bahwa Islam itu di framing habis-habisan, difitnah habis, itu memang benar. Dan ketika saya berhijrah menjadi seorang Islam, saya pikir sudah tidak ada apa-apa gitu loh, Pak Daeng ya. Tapi kan kenyataannya bukan ya. Nah, kayak Risuli Lubis itu satu sinode sama saya. Tapi pura-pura nggak kenal, micekin kan. Jangan disebut satu sinode. Satu sinode. Sinode. Enggak, ini kan dulu gitu loh. Jangan begitu dong Tuan Guru. Kita masih saudara ya. Gitu ya. Jadi memang banyak hal ya. Tapi gini ya, artinya saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan memang juga tidak baik. Saya pun berjanji. Ya ini udah mulai banyak berturun lah ya. Tensinya udah mulai banyak turun tensinya. Banyak memang orang sampaikan itu banyak. Tapi ya itu lagi, kalau mungkin beliau-beliau ini pernah jadi saya, mungkin bisa 2 kalinya atau 3 kalinya gitu loh. Tuan Guru, Ustadz, Guru dah, seperti itu. Nah, saya ini mengalami, saya heran, kenapa mereka ini
pada pura-pura semua buta tuli. Enggak, gini loh, apa ya? Terlalu munafik gitu. Jadi saya tuh geram, jengkel Tuan Guru. Ya, saya tidak menyangka bahwa hal ini terjadi Ustaz. Gitu loh. Wah, rasanya itu bener lah, gregetan gitu loh. Ya awal-awalnya saya kira ya itu wajar lah ya. Berpura-pura apa? Contohnya banyak lah, mereka ini banyak yang kenal sama saya. Sekarang kayak kemarin nyebut, ya kayak Risuli ya, nyebut Ustadz ini kayaknya punya masa lalu begini-begini. Dia masih nggak berani ngakui bahwa dia satu sinode. Kamu bel aja itu orang sinode itu. Ada nggak Agustan di situ? Loh, yang seangkatan saya udah duduk di sinode, udah ada di majelis pusat. Loh, kalau bohong kan? Maksud saya itu begitu. Kenapa? Gini loh, saya tuh dulu bangga dengan kekristenan. Ya, saya bangga keislaman. Oh sangat. Aku bangga dengan Islam. Takbir. Takbir. Begitu dong. Kalau saya kesentuh itu, jujur ya, saya itu jadi apa ya? Kayak bensin nyala. Gitu loh. Pakai solar aja. Pakai solar. Iya. Oh, iya. Diganti minyak aja. Jangan terlalu ngegas. Iya. Jadi ya itulah pengalaman saya. Tapi ginilah, saya juga menyadari dengan berjalannya waktu juga tidak elok lah saya kira. Tidak elok untuk saya menggunakan performa yang lama. Pelan-pelan udah banyak berubah lah ini. Banyak orang bilang udah Berubah. banyak berubah. Ya nanti kalau saya begitu terus berarti Islam nggak memberi dampak dong sama saya. Iya. Jadi saya juga nggak mau. Ya artinya nanti malah jadi cemooh. Nah, ini saya ingin bertanya, kasus kemarin masih hangat ya. Sebelum saya berpindah kemudian ke periode berikutnya. Kemarin tuh antum katanya dipanggil. Saya lihat fotonya, ada kepolisian ya, ada tentara di situ. Muspika lengkap, muspida ya lengkap. Sampai MUI itu ada. Itu gimana antum dipanggil itu? Ini kan Ayah Sofia ini. Nah, beliau dulu rekaman di Ciranjang. Di Ciranjang, Cianjur, rekaman jauh sebelum gempa kemarin itu. Nah, beliau mewawancarai seorang mu'alaf di kampung sana di Ciranjang. Mu'alaf itu bilang dia itu masuk Kristen gara-gara dikasih sawah. Oh gitu. Nah, hal itu Murtadin. Oh iya, tapi dia udah mulai. Dia masuk Islam lagi sekarang. Nah, hal itu disampaikan, saya nggak tahu apakah itu ditanya untuk tabayun, dipanggil, tapi ada polisi juga sekali di situ lengkap kok saya lihat. Iya. Jadi gini ya, hal itu memang sisi negatif positifnya ada, tapi lebih banyak sisi positifnya. Iya. Kemarin sudah saya sampaikan kepada FKUB, ada FKUB-nya juga, FKUB, MUI, para kiai di sana, para ustadz, dan Pak Babin itu ya. Karena begini, zaman sekarang ini kan zaman media. Informasi yang terjadi itu ada ratusan, tapi tidak pernah diklarifikasi oleh pihak-pihak yang bersangkutan di Ciranjang, Ustadz. Gitu loh. Jadi ini kan jadi bias. Dan ini dianggap sebuah kebenaran. Nah, kalau sampling saya dianggap sebuah kekeliruan, ya kita daripada saya nggak mau ribut lah, sesama kita mau ribut kan malu, ya kan? Ya kalau dianggap kesalahan, saya minta maaf. Tidak ada maksud saya menghinakan MUI, FKUB, para kiai di sana, ya itu nggak ada. Justru ketika ini ke blow up, ya kita bersyukur. Akhirnya kan ada klarifikasi. Coba kalau nggak kan nggak ada klarifikasi. Nah akhirnya ketika ada klarifikasi, ya para tokoh-tokoh di sana menyampaikan bahwa ya memang statement saya rada keras sih. Saya bilang overdosis toleransi. Overdosis toleransi. Kalimat itu nggak terima gitu. Tapi ya kemarin saya udah klarifikasi, saya udah tabayun, saya minta maaf. Justru sekarang kita ada kerjasama Ustadz, Tuan Guru sama pihak di sana. Nah nanti kalau Ayah Sofia, tim kita mau ke sana, monggo. Mau observasi di sana, mau datangin gereja, mau kita wawancara,
Kita udah ada link. Berarti sekarang jadi duta toleransi ya? Kayaknya begitu. Alhamdulillah. Sebutannya panggilan mulai sekarang duta toleransi. Jadi dia nggak keras lagi. Ini diskresi mantan. Tapi gini, ke Bandung toleransinya tinggi. Saya mau sampaikan ke ayahanda Pak Danjem Mumu ini. Saya sebetulnya salut. Saya pernah sampaikan ke beliau. Karena sebetulnya beliau ini kan masa-masa pensiun sebetulnya. Iya. Ya. Enak. Sebetulnya ketika berislam ini kan jadi masalah sebetulnya. Masalah baru. Masalah baru. Pikiran kena ya, mental kena semua. Tapi ya inilah. Hatinya nyaman. Bagaimana? Hatinya nyaman. Ya alhamdulillah. Ya. Kalau kita lihat seperti itu. Enggak. Kalau pertamanya kan pasti goncang. Puyeng itu benar. Wah, luar biasa. Anak nggak bisa tidur, Ustaz. Luar biasa, saya tahu. Muntah. Iya betul. Makan nasi rasa pasir, minum air rasa bensin, saya rasakan. Nah, apalagi beliau ini kan tinggal di mayoritas mereka. Oh, sampai minum rasa bensin ya? Oh iya. Allahu Akbar. Loh, dikira bagaimana? Nah ini, tanyalah. Beliau ini kan udah pakar, udah lebih duluan lah. Kan kami rasakan itu benar. Iya. Nggak bisa tidur. Kalau sampai di sebelah, saya kan ngekos. Ya itu sih saya tahu. Ngekos di sebelah saya kasih bak. Muntah-muntah kalau malam. Depresi kan kita. Terpisah dengan anak. Kita waktu itu kaya sih enggak, tapi ada kan. Kita ada juga kendaraan waktu itu dan lain sebagainya kan. Kan ditarik, diminta kan. Iya. Ya, jadi ya beratnya itu tinggal keluarga. Ya anak sih terutama. Anak. Tapi ibrahnya kok Ustaz, pesan yang tersirat dari teman-teman ini seharusnya untuk pendeta itu kalau mentalnya sudah nggak meyakini lagi itu, dia harus siap-siap buka usaha. Iya, biar mobilnya nggak ditarik kan. Gini, sebetulnya gini Ustaz, seluruh pendeta saya yakin dapat hidayah. Iya. Persoalannya dia berani mengeksekusi nggak kayak Pak Danjem Mumu. Oh, Masya Allah. Sanksi 3, sering saya ngomong, sanksi ekonomi, sosial, moral. Saya yakin Pak Danjem kena, sosial, moral, ekonomi kena. Siap nggak? Lah sekarang punya gereja, nggak usah lah kita ngomong gereja resmi ya, gereja rumah. Saya punya family, tiap minggu, tiap setahun sekali rekreasi ke Bali, gereja rumah. Rekreasi tiap tahun sampai berapa juta itu ke Bali? Gaganya 20-30 juta, ya kan? Maukah mereka ngenol, ngojek kayak saya? Belum tentu mau. Nyuci karpet sekarang ya? Sekarang nyuci kayak alhamdulillah. Allahu Akbar. Sudah ngojek, nyuci karpet. Oh enggak, ngojek kan dulu. Iya, sekarang. Iya. Sekarang nyuci karpet. Ya Allah. Sama ya ada sedikit-sedikit apa? Iya. Jual madu itulah. Kalau kerja kan masih alhamdulillah sama bos. Iya. Ya. Pemirsa, para penonton semuanya, bagi yang penasaran bagaimana rasanya seorang pendeta masuk Islam, beginilah rasanya. Jadi beliau sudah mewakili untuk mendeskripsikan bagaimana rasa detailnya seorang pendeta masuk Islam. Minum air rasa bensin. Kurang lebih begitu isinya. Iya. Kita udah begitu ya, difitnah itu wah paling jengkel. Bener. Iya. Karena begini loh. Saya kilas balik ya. Iya. Kenapa saya dulu jadi pendeta? Saya ini pokoknya orang udah buangan lah ya. Iya. Saya hanya satu ingin jadi orang baik pada waktu itu, Ustaz. Jadi pendeta pengen jadi orang baik itu aja. Nggak lain-lain. Makanya saya lempeng terus. Ternyata saya menemukan wah begini. Wah, saya maaf ya, sama orang-orang pusat itu saya kenal baik. Karena saya dulu waktu sekolah, saya tuh nempel gitu loh di di komsel-komselnya mereka, yang tokoh-tokohnya itu saya ikut. Makanya saya tahu gitu loh, masing-masing itu. Dan sampai sekarang masih ada yang hubungi. Cuma begitu saya lihat, tetaplah di Islam tetap ada juga yang tidak baik. Tetapi saya melihat di sana itu terlalu banyak gerombolan, terlalu banyak. Wah, pokoknya kebanggaan saya itu jadi hilang. Ya contohnya kayak di YouTube aja lah ya. Pendeta-pendetanya itu saling caci kan nggak ada malu. Bicara duit nggak ada malu. Terus apa yang mau saya pelajari dari? Nggak ada. Nggak ada. Titit nanti ya. Iya. Kenapa? Oh, pelanggaran lagi nih.
Ini mungkin tambahan ini Pak. Ini untuk pengalamannya beliau. Iya. Jadi bagaimana? Jadi ada tambahan juga ini. Ini mewakili semua pendeta-pendeta sebenarnya. Bagaimana pendeta-pendeta yang di saat pendeta-pendeta masuk Islam itu luar biasa itu. Luar biasa itu. Artinya persiapan mental yang harus dihadapi. Karena pada saat masuk Islamnya itu Ustaz, mungkin berpikir nggak terlalu masalah. Oh, saya sudah masuk Islam. Tapi di saat sudah masuk Islam dan semuanya itu sudah hilang, tidak ada, di situ baru ada perbedaan yang sangat besar. Jadi kita kayak menghadapi serangan dari sesama Nasrani, keluarga, teman-teman. Sementara kita punya kehidupan sendiri. Ini kita buka aja nih, kehidupan sendiri pendeta itu di saat memang mereka keluar dari pendeta, memang nggak ada yang bisa mereka buat. Kerja apa saja. Dan harus untuk bertahan hidup itu bukan hal yang sangat mudah itu, Ustaz. Nah, apa yang dirasakan oleh Ustadz Ko ini juga, itu yang kami rasakan. Saya waktu masuk pendeta, setelah saya jadi masuk Islam, cari kerja itu memang gak mudah itu. Gak mudah Ustadz. Saya pernah jual kue, pernah jual kacang hijau, bikin gerobak sendiri, jual minyak wangi. Dan akhirnya dibully ya? Jadi sopir, masih dibully lagi. Masih diejek, dihina-hina lagi. Oh, ini orang mau cari kaya masuk Islam katanya. Ada yang sampai ngomong begitu. Ada cari apa? Mau cari kaya katanya masuk Islam. Jadi ada pemikiran mereka itu, kalau masuk Islam itu akan banyak kemudahan. Dikasih rumah, dikasih pekerjaan, dikasih modal, dan sebagainya Ustadz. Nah, jadi ada yang saya mau ceritakan ini, ada sahabat saya, adik kelas saya, dia juga pendeta. Dia sudah pernah ketemu sama saya, berapa kali ketemu, dan akhirnya buat perjanjian sama saya, ketemu di Manado. Ustadz kayak nama? Iya. Ketemu di Manado, akhirnya dia apa? Bertekad mau apa? Masuk Islam. Allah. Tapi yang saya sangat sayangkan ini Ustadz, pada waktu dia masuk Islam, itu rumahnya dihancurkan. Terus dia sudah nggak punya pekerjaan. Anaknya sementara kuliah di Unclap, ditagih itu tagihan apa? Tagihan untuk pembayarannya. Karena mereka tahu dia masuk Islam, otomatis diberhentikan semua. 4 bulan dia coba bertahan. Saya ketemu sama beliau dan saya minta maaf. Saya berusaha untuk menolong semampu apa yang bisa saya buat. Tapi pada saat dia masuk Islam, itu hati kecil saya itu berbisik begini. Mudah-mudahan kamu mampu menghadapi badai yang akan kamu hadapi di depannya. Ini kan bukan hal yang mudah. Kalau saya memang punya tekad mau jadi kuli batu pun saya akan tetap bertahan. Tapi dalam hati kecil saya, kamu sanggup gak kira-kira akan menghadapi hal seperti itu? Dan dia hanya bertahan 4 bulan, Ustaz. Bertahan 4 bulan, tadinya pakai koplo apa? Songkok, ya kan? Selalu di FB-nya itu muncul dengan apa yang nuansa Islam. Tapi sekarang kembali lagi menjadi seorang pendeta. Dia balik lagi karena dia tidak tahan. Dan dia ngomong sama saya, abang saya minta maaf. Kenapa? Saya minta maaf karena saya belum sanggup. Istri saya teriak, kami nggak ada makanan lagi. Saya nggak tahu mau kerja di mana. Saya nggak mungkin mau minta-minta kepada siapa-siapapun. Saya nggak tahu mau kerja apa lagi. Anak saya kuliah, saya dibuang oleh keluarga. Rumah nggak ada, apa-apa sudah nggak ada. Saya minta maaf, abang. Saya harus kembali lagi dulu untuk menyelamatkan keluarga dan anak-anak saya. Dan itu kalau untuk saya pikir itu menjadi satu PR untuk kita. Karena jangan dianggap mudah. Jangan dianggap mudah pendeta-pendeta itu setelah masuk itu hanya cukup dikasih ucapan selamat. Anda mendapat apa? Hidayah. Selamat Anda mendapatkan hidayah, selamat Anda masuk Islam. Tapi saya minta maaf, sahabat saya, adik kelas saya pendeta, dia sudah masuk, dia hanya bertahan 4 bulan dan akhirnya kembali lagi. Ya. Dan memang nggak mudah, Pak. Pendeta-pendeta yang masuk Islam itu nggak mudah. Cacian dari dalam itu nggak mudah. Ya, saya aja dianiaya sih, dihantam, digebukin rame-rame. Saya mesti jalan kaki keluar, cari jalan keluar untuk apa? Tinggalkan Manado. Dan saya juga harus, dan saya alami ini pendeta Maksudnya ini artis nih, Pak. Ya, di Papua itu saya baru pulang dari Manila, dipanggil ke sana kemari, khotbah ke sana kemari. Tapi setelah saya masuk Islam, saya merasa kayak gembel.
Kenapa ya? Saya mau kerja di mana? Saya mau kerja apa? Makanya saya jalani jadi kuli. Saya alami jadi tukang jual kue. Saya alami jadi tukang jual apa itu kacang hijau. Masih subuh-subuh habis sholat subuh, kacang hijau gerobak saya sudah siapkan pakai topi, pakai handuk dan sebagainya. Itu setiap hari saya jalani. Dan kalau saya jatuh sakit, itu udah bingung lagi nanti mau makan apa di rumah, anak-anak sekolah dan sebagainya. Dan itu sebenarnya harus menjadi salah satu PR untuk memperhatikan ini bukan para pendeta-pendeta tetapi semua umat Nasrani yang masuk Islam, karena nggak mudah mereka. Dan kenapa saya berbicara seperti ini, apa yang dirasakan oleh Ustadz Ko dan juga sahabat saya, adik kelas saya pendeta sudah masuk Islam, dia balik lagi setelah 4 bulan karena memang dia tidak sanggup. Nah, jadi artinya bahwa memang kita untuk hijrah itu nggak mudah. Teman-teman semua, saya di antara teman-teman ini yang sebagai aktivis Muslim dan memang dilahirkan dari Muslim, inilah dengar langsung sebuah realita, fakta yang ada, keadaan teman-teman tidak mudah. Mereka mengorbankan segalanya dari agama yang lama menuju agama yang kafah. Oleh karena itu, zakat kaum muslimin ada hak untuk mereka. Dan ini tidak 1-2 yang harus kita santuni, dan tidak 1-2 fakta yang akan terjadi ke depan bahwa kita seorang muslim harus memperhatikan teman-teman yang seyogianya ada hak untuk 8 asnaf itu, insya Allah. Maka teman-teman semua, kepedulian Anda adalah ibrah untuk teman-teman kita semua di belakang sana. Ini masih banyak orang-orang yang butuh perhatian dari teman-teman kaum muslimin. Zakat jangan ditahan, zakat jangan disaldokan lebih banyak sampai ratusan miliar. Kami lihat langsung itu. Coba kami dari Sabang sampai Merauke, dari Mentawai, dari pedalaman, dari Papua, dari Manado, untuk Buntang Bangti hanya menyiarkan satu, untuk la ilaha illallah. Tapi ini realitanya. Di kamera kecil inilah kami bersua. Ayo, mari teman-teman yang punya kepedulian, bantu saudara-saudara kita. Kami bukan pengemis, tapi ada hak untuk di dalam 8 asnaf itu, insya Allah. Silahkan dilanjut. Tetap teguh hidup dalam keimanan, perintah Allah dilaksanakan, Quran dan Sunnah menjadi pedoman, hidup pun penuh kebahagiaan. Takkan merebak segala kemungkaran, takkan berjaya segala kemusyrikan, takkan meraja semua